Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan panjang yang telah kita mulai pada kajian online. Dan kita pada kesempatan hari ini secara perdana memulai kajian secara offline. Materi yang kita pilih adalah pembahasan kitab dan sebuah buku, yaitu adalah ta'aruf dengan ilmu. Jangan berpikir ya, ta'aruf dengan ilmu artinya pernikahan. Ya. Tapi ta'aruf dengan ilmu adalah sebuah buku yang kami tulis dan kami karyakan untuk memberi petunjuk bagi kita bagaimana sih cara kita sebelum kita mempelajari kitab-kitab induk yang akan menjadi pembahasan kita. Kita itu harus muqaddimah dulu. Prolognya itu harus benar kepada ilmu supaya tidak melahirkan kasus-kasus yang sering terjadi dan sering kita jumpai yang terjadi di majelis ilmu disebabkan karena banyak manusia dan banyak penuntut ilmu. Mereka datang ke kitab induk, mereka belajar kitab induk, tetapi mereka tidak belajar bagaimana mengenal ilmu, bagaimana berakhlak yang baik ketika mereka belajar ilmu, yang akhirnya menjadikan banyak hal-hal tidak produktif dan menyedihkan yang terjadi di majelis ilmu. Kita sering menjumpai ya Bu, ada orang yang ngaji, semakin lama dia ngaji, semakin dia sombong. Gampang merendahkan orang, gampang untuk menistakan orang lain, gampang mengatakan kalimat sesat kepada orang lain. Padahal yang kita jumpai, orang yang berkata itu adalah orang yang sejatinya dia sudah lama ketika dia belajar. Semakin lama dia belajar, semakin tidak bisa membedakan mana itu ranah perbedaan para ulama dan mana itu ranah kesesatan di dalam agama. Sehingga akhirnya setiap orang menjadi korban dari sikapnya yang buruk walaupun dia lahir dari rahim majelis ilmu. Ini yang kita sedihkan. Makanya akhirnya betul kalau kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya setiap penuntut ilmu hendaklah mereka menjaga hatinya, melihat kondisi hatinya sebelum mereka itu belajar kitab-kitab induk yang menjadi petunjuk dan kurikulum pada pembelajaran mereka. Supaya hatinya kalau bersih ketika menerima ilmu, ilmu itu akan melahirkan banyak kebaikan dan manfaat. Kalau ilmu itu diambil sama orang yang senantiasa sudah menyelesaikan kewajibannya ketika mereka itu belajar ilmu. Saya sampaikan ya Ibu, ilmu itu ibarat air hujan. Air hujan itu tawar, tidak manis, tidak asam. Itu air hujan. Ilmu, kata para ulama salaf, ilmu itu kayak air hujan, Bu. Maka ketika ilmu itu sudah mendarat dan membasahi permukaan bumi, maka tergantung akar mana yang menyerap air hujan itu. Kalau yang menyerapnya air hujan itu adalah akar pohon pinus, maka air itu akan berubah pahit dan tidak berbuah apapun, tetapi justru melukai setiap orang yang di dekatnya. Itu pinus. Kalau dia disedot sama akar pohon pinus. Tapi kalau ada air hujan yang turun, maka disedot oleh akar pohon buah mangga, maka air hujan yang asalnya tawar berubah menjadi manis buahnya. Dan daun-daunnya itu memberikan keteduhan bagi siapapun yang berteduh di bawahnya. Maka itu perumpamaan, kata para ulama. Banyak orang yang ngaji, tetapi hatinya sudah kotor duluan. Lalu dia langsung ngaji ke kitab induk, Bu. Langsung ngaji Riyadhus Shalihin, langsung ngaji ke tafsir. Padahal hatinya belum beres. Apa yang akan didapatkan? Setiap tafsir yang dia dapatkan, setiap sunnah yang dia peroleh, maka justru melukai orang lain ketika dia di dekat dia. Ketika orang itu di dekat dia. Karena apa? Hatinya kotor dan tidak dibersihkan terlebih dahulu. Maka ada orang yang ketika dia belajar, dia membersihkan hatinya dulu. Dia mensucikan hatinya dulu. Akhirnya, sebagaimana akar pohon mangga ketika menyerap air, setiap ilmu yang didapatkan memberikan manfaat sama orang lain. Dan orang lain bisa mengambil manfaat ketika berteduh di sampingnya dan di dekatnya. Nah, itulah yang menjadi perhatian kita. Itulah yang menjadikan kita. Makanya dulu ketika salah satu ibu-ibu meminta kajian rutin kitab, maka ketika ada ibu-ibu meminta kajian rutin kitab kepada kami, maka saya memberi syarat. Oke Ibu, kita belajar kitab. Tapi sebelum kita belajar kitab, kita belajar dulu muqaddimah dulu dengan ilmu. Kita pelajari ilmu dulu, muqaddimahnya apa, bagaimana akhlaknya, bagaimana mengenali ilmu yang benar itu kayak apa.
supaya ilmu yang kita peroleh tidak merusak dan tidak menimbulkan kekacauan di sekitar kita, hanya disebabkan karena kita lupa proses kita di dalam mencari ilmu. Itulah yang menjadikan saya dari pengalaman mengajar, akhirnya menuliskan satu buku Ta'aruf dengan Ilmu. Karena apa? Karena kita perlu berkenalan dengan ilmu kita. Karena ilmu adalah komandan, ilmu itu pemimpin. Dan ketika ilmu adalah pemimpin, imam dalam kehidupan kita, maka kita harus berkenalan. Kita harus tahu dulu bagaimana sikap kita kepada ilmu, bagaimana kita menyikapi perbedaan para ulama, bagaimana ketika kita menyikapi perbedaan-perbedaan ijtihad yang terjadi, supaya majelis ilmu di Delatinos tidak lagi menciptakan dan melahirkan alumni-alumni yang kasar ketika menyikapi seorang muslim, ketika dia tidak mengetahui bagaimana mukadimah ilmu yang benar. Makanya Ibu maaf ya, sekarang itu kan narasi permusuhan dan pertikaian sudah semakin parah. Sebagian saudara kita ada yang gampang mengatakan kalimat bid'ah. Ada sebagian saudara kita gampang mengucapkan kalimat wahabi. Dan ini ketika saling tukar-menukar panggilan tidak akan ada habisnya. Yang sana mengatakan kamu wahabi, yang sana mengatakan kamu ahlul bid'ah. Tidak ada jeluntrungnya. Dan ini tidak ada selesainya. Dan ini justru akan menjadi musibah besar kalau kita terus-menerus membiarkan kejadian ini berlaku ketika kita tidak segera mengevaluasi bagaimana proses kita mencari ilmu. Ingat ya, mencari ilmu itu mulia. Keutamaannya tidak mampu ditandingi oleh apapun. Ketika kita tahu bahwasanya mencari ilmu itu mulia, keutamaannya tidak mampu ditandingi oleh apapun itu, maka pastikan proses dari awal dan akhir mukadimahnya itu benar. Supaya yang kita harapkan itu bisa terjadi pada kehidupan kita di akhirat. Karena banyak orang berilmu, tapi justru rugi dengan ilmunya. Ketika ilmu yang dia dapatkan menjadikan sombong, menjadikan dia membenci, menjadikan dia bertikai, menjadikan dia bermusuhan. Dan akhirnya ilmu itu menjadi madarat baginya pada kehidupan di akhirat. Nah itulah yang kita khawatirkan. Itulah yang menjadikan kita meneruskan kajian kita, ta'aruf dengan ilmu. Kita tuntaskan pembahasan ini sampai selesai. Setelah pembahasan ta'aruf dengan ilmu selesai, baru nanti kita akan membahas kitab induk yang akan menjadi kurikulum kita. Membahas tentang apa yang perlu kita ketahui sebagai seorang hamba di dalam kehidupan kita. Paham sampai di sini ibu-ibu? Insya Allah paham. Alhamdulillah. Kita sampai mana kemarin? Sampai akhlak ya Bu ya? Ya. Akhlak menuntut ilmu ya ya? Ya. Mari kita buka halaman 61. Bagi yang membawa buku, dibuka halaman 61. Oh bukunya belum ada ya. Bagi yang tidak membawa buku, semoga diampuni dosa-dosanya oleh. Kita bahas terlebih dahulu. Setelah kemarin kita membahas, cukup panjang. Kita membahas tentang bagaimana keutamaan ilmu. Kita juga membahas kriteria ilmu yang benar itu kayak apa. Kita juga sudah membahas bagaimana kriteria ilmu yang salah. Dan sudah banyak bab-bab yang kita bahas. Kalau tidak salah 5 bab yang sudah kita bahas sebelumnya lewat kajian online. Kita akan bahas pembahasan yang ke-6 yang menjadi pembahasan kita. Ibu jangan paksa saya untuk mengulangi bab 1 sampai 5 ya. Karena sesungguhnya kasihanilah saya kalau harus menjelaskan itu lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembahasan yang ke-6. Pembahasan yang ke-6 yaitu adalah pembahasan antara kemuliaan akhlak dan kaitannya dengan ilmu yang menjadi pokok pembahasan kita. Karena kita semua itu adalah penuntut ilmu. Dan kita sepakat ya, ilmu itu identik, surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Setelah kita paham bahwasanya surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan airnya, mari kita bahas apa yang harus kita lakukan di dalam upaya kita memiliki akhlak. Karena sesungguhnya akhlak itu merupakan ruh, nyawa pada ilmu yang kita pelajari. Sebagaimana jasad tidak ada faedahnya kalau tidak memiliki nyawa. Ibu menemukan jasad tanpa nyawa, ibu pasti lari. Karena ibu merasa ketakutan dan tentunya kita tidak bisa berdamai dengan mayat yang kita temukan kecuali kita ingin menguburkan.
ilmu itu adalah badan, tubuh kita. Dan sesungguhnya akhlak itu merupakan nyawanya, dan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Makanya sebelum saya jelaskan bagaimana akhlak yang kita harus miliki sebagai penuntut ilmu, supaya akhlak itu nanti kita lazimi dalam proses kita belajar. Karena proses belajar kita sepanjang hayat sampai nanti kita ditakdirkan wafat oleh Allah, maka kita harus paham, setidaknya ada 3 kelompok yang menjadikan manusia di dalam mempelajari ilmu dan akhlak di dalam kehidupan mereka. Ada kelompok yang pertama, Ibu, yaitu adalah kelompok yang pertama, yaitu orang yang mereka selalu semangat mencari ilmu, tapi tidak pernah berkomitmen untuk mengamalkan kehidupan akhlak seiring semangat mereka ketika mencari ilmu. Ini ada banyak. Jadi mereka selalu mengatakan ilmu, 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 dalilnya mana, riwayatnya apa, dan itu selalu menjadi salah satu karakternya. Tapi ternyata pada semangat mereka ketika mencari ilmu tidak diiringi dengan semangat mereka untuk memiliki kehidupan akhlak. Dan menganggap bahwasanya akhlak dan ilmu merupakan 2 kutub yang berbeda dan tidak perlu disamakan dan disatukan pada satu kebutuhan kita selaku penuntut ilmu. Akhirnya apa? Ya mungkin dia berilmu, tapi ternyata bisa jadi dia tidak pernah tegur, tidak pernah tersenyum, tidak punya empati. Semuanya selalu membicarakan antara dia, maunya dia, kemauan dia, tapi tidak sama sekali tidak memiliki empati kepada orang lain. Akhlaknya tidak ada, komitmen kebaikannya pun tidak ada, walaupun orang semacam ini adalah orang yang terkadang memiliki ilmu, tetapi dia tidak memiliki akhlak. Saya harus sampaikan ya Bu, ilmu tanpa akhlak itu rusak. هديت قلبي شكرا